بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah, pada kesempatan subuh pagi ini Allah mudahkan kita, Allah ringankan langkah kita untuk tetap istiqomah melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid ini. Meskipun diguyur hujan yang cukup deras, tapi ini terlihat memang pagi hari ini wajah-wajah mujahid dan mujahidah. Hujan tidak ada halangan. Rek hujan, rek mau hujan mau tidak hujan, ke masjid pokoknya namanya. Masya Allah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian yang di pagi hari aman berada di tengah-tengah keluarganya, mu'afan fi jasadihi, kemudian dia dalam kondisi sehat jasmaninya, indahu qutu yaumihi, memiliki kebutuhan pokok untuk sehari-harinya, faka'annama hizatul lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Bapak Ibu, siapa yang pagi hari ini merasa aman berada di tengah-tengah keluarga? Bapak Ibu merasa aman? Aman. Sehat jasmaninya? Aman kebutuhan pokoknya? Nah, kata Nabi apa? Faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dia memiliki semua dunia. Jadi Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini orang-orang yang kaya. Orang kaya semua. Apa yang tidak Bapak Ibu miliki coba tadi? Merasa aman di tengah keluarga, kan gitu ya. Kemudian juga kebutuhan pokoknya terpenuhi, kemudian juga sehat jasmanina. Naon deui atuh coba. Apalagi yang mau Bapak Ibu cari? Tidak ada. Baik. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas, mentadaburi surah At-Takatsur. Nah ini saya cirian gitu ya. Dulu terakhir kita sampai sini. Terakhir bahasan kita sampai sini. Baik. Sami'a Anas bin Malik yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyit salasah. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Fayarji'u itsnan, yang 2 akan kembali. Wa yabqa ma'ahu wahidun, yang tersisa hanya 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang akan mengikuti mayit itu 1 keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, namun keluarga dan harta akan kembali. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa hanya amal. Artinya ketika seseorang sudah menjadi mayit, ketika seseorang dimasukkan ke liang lahat, ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur, maka keluarga yang mengantarkan dia akan kembali, harta yang mengantarkan juga akan kembali.
Beda dengan sebagian kelompok, sebagian orang ya yang memiliki keyakinan-keyakinan yang lain, itu menurut pandangan mereka itu harta itu bisa mengikuti si mayit. Makanya bagaimana cara harta mengikuti si mayit? Maka si harta itu ikut ditimbun. Ya, jadi si harta ikut ditimbun, ikut dikubur. Kenapa? Karena harta ini akan mengikuti si mayit. Kalau kemudian hartanya sudah habis, ya, maka nanti si mayit ini akan berjumpa dalam mimpi dengan orang atau dengan keluarga yang masih hidup. Kan begitu. Nah, kemudian dalam mimpi itu menyampaikan, ya, saya sudah habis uangnya, misalkan begitu ya. Akhirnya apa? Kemudian keluarga dia bawa uang-uang mainan, kemudian dia bakar uang itu. Karena uang yang dibakar itu akan sampai kepada si mayit. Begitu, ya. Itu dalam keyakinan mereka. Nah, dalam pandangan Islam, harta dan keluarga itu akan kembali. Wa yabqa amaluhu, yang tersisa hanya amal. Maka Bapak Ibu, duduk kita di majelis ilmu ini, justru inilah yang nanti akan menemani kita. Ya, salat yang barusan kita lakukan, maka salat itulah yang kelak akan menemani kita. Ketika Bapak Ibu membuka mushaf Al-Qur'an, maka mushaf Al-Qur'an itulah yang kelak akan menemani kita. Ya. Kalau sekarang kita nggak bisa merasakan salat yang kita lakukan, bacaan Quran yang kita lakukan, infak dan sedekah yang Bapak Ibu keluarkan, nggak kita rasakan gitu. Ya, nggak kita rasakan. Kapan kita rasakan? Ketika seseorang sudah menjadi mayit, baru dia akan merasakan, oh ini. Ya. Masya Allah, turun, jazakallah khair. Nah itu Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Maka kata Nabi SAW, i'malu, kata Nabi, ya, beramalah kalian, berbuatlah kalian. So, beramal sebanyak-banyaknya, karena amal yang kita lakukan itulah yang kelak akan menolong kita. Itulah amal, itulah yang kelak akan menjadi pendamping kita. Silakan baca dalam kitab Ibnu Katsir, ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, menyampaikan sebuah riwayat ketika seseorang masuk ke liang lahat, ketika keluarganya pergi, hartanya juga kembali, ketika dia sedang berbaring sendirian, dia sedang berbaring dalam kesendirian, tiba-tiba ada sosok yang menemani dia, ada sosok yang mendatangi dia. Kemudian si mayit ini berkata, siapa Anda? Sosok laki-laki ini kemudian mengatakan, apakah Anda tidak mengenali saya? Enggak, saya belum pernah melihat Anda selama hidup saya. Kata sosok ini, dia mengatakan, saya adalah Al-Quran yang dulu ketika di dunia senantiasa engkau baca. Ya. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ini hadis sahih, ya. Nabi SAW menyampaikan, wa yabqa amaluhu, yang tersisa hanya amal. Ya. Baik. Nah ini kita akan lanjutkan tadabbur surat At-Takatsur. Kita akan memasuki ayat yang selanjutnya, yaitu hatta zurtumul maqabir. Ya, hatta, sehingga, zurtumul maqabir, kamu berziarah kubur, kamu berkunjung ke tempat-tempat kuburan. Yakni hatta sirtum ilal maqabir, maksudnya adalah sehingga kalian menjadi orang yang masuk ke dalam kuburan. Fadufintum fiha, kalian dikubur di situ, ya. Wa fi hadza dalilun ala sihhatil qaul bi'adzabil qabri li'anna Allah taala dzakarahu. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ayat hatta zurtumul maqabir ini adalah dalil. Dalil tentang apa? Dalil tentang kebenaran akan adanya azab kubur. Ya, kebenaran tentang adanya siksa kubur.
Nanti saya sampaikan ada satu riwayat. Oh ini, setelah ini ada ya. Nah, ini langsung saja. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Ya, dari Ali bin Abi Thalib dia berkata, "Kunna nasyukku fi adzabil qabri." Kata Ali, dulu kami juga pernah ragu. Ya, dulu kami pernah ragu tentang siksa kubur. Apakah siksa kubur itu ada atau tidak ada? Ya, dulu kita pernah membahas ya, waktu kita membahas tema tentang perjalanan alam akhirat. Ya, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Terkait dengan perjalanan kita di alam kubur, ada 4 peristiwa yang akan kita alami. Ada 4 peristiwa yang akan kita lalui. Masih ingat? Yang pertama apa? Ketika di alam kubur. Ketika di alam kubur, kalau kebangkitan itu beda lagi. Ada namanya yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Nah, ini ketika manusia di alam kubur, maka dia akan merasakan 4. Dia akan mengalami 4 hal. Ya, walaupun sebetulnya 3, karena yang 3 dan 4 pilihan. Ya, apa yang pertama? Su'alul qabri. Ya, pertanyaan di alam kubur. Ya, pertanyaan di alam kubur. Nabi sudah memberikan kisi-kisinya. Ya, Nabi sudah memberikan kisi-kisinya. Apa pertanyaannya Bapak Ibu? Bukan yang itu. Ya, pertanyaan di alam kubur, nanti dalam kitab Sahih Al-Bukhari, malaikat akan mendatangi orang itu, kemudian malaikat akan bertanya. Apa pertanyaannya? Hal ta'rifu bihadzal rajul? Kamu kenal enggak dengan laki-laki itu? Ya, itu pertanyaannya. Kamu kenal enggak dengan laki-laki itu? Siapa laki-laki itu Bapak Ibu? Dari mana Bapak Ibu tahu kalau itu Rasulullah? Ya. Bu, kebayang enggak wajah Rasul seperti apa? Enggak kebayang. Ya, kita nggak kebayang wajah Nabi seperti apa. Kalau sahabat wajar. Kenapa? Para sahabat pernah berjumpa sama Nabi. Mereka tahu bagaimana wajah Nabi. Kan gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, su'alul qabri, pertanyaan di alam kubur. Nah, malaikat akan bertanya kepada kita, hal ta'rifu bihadzal rajul? Kamu kenal nggak dengan laki-laki itu? Maka nanti yang menjawab bukan pengetahuan, yang menjawab bukan gelar. Ya, walaupun magister agama, tapi lamun tara salat mah moal bisa ngajawab. Ya, yang menjawab itu bukan itu. Yang menjawab itu adalah bagaimana? Karena 2 kata Nabi, fa'amanna wattaba'na, itu kata kuncinya. Kita akan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. 2 kata kuncinya. 1, fa'amanna, kami beriman kepada engkau ya Rasul. Ya, jadi fa'amanna, kami beriman kepada Rasul, wattaba'na, dan kami ittiba', kami mengikuti Rasul. Itu 2 kata kuncinya, beriman dan ittiba', mengikuti. Maka insya Allah kalau dalam hidup kita terus berusaha bagaimana mengimani Rasul, kita terus berusaha bagaimana ittiba kepada Rasul, maka insya Allah, ya, maka insya Allah kita akan bisa menjawab. Itu Bapak Ibu, soalul qabri, pertanyaan di alam kubur. Yang kedua apa? Halo. Yang kedua, Dhaghtatul qabri, himpitan di alam kubur. Siapa Bapak Ibu yang akan mengalami himpitan di alam kubur? Semua manusia, ya, termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman dia akan merasakan dhaghtatul qabri, himpitan di alam kubur. Ya, sampai dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyampaikan ada seorang sahabat, meninggalnya sahabat ini, ya, didoakan oleh 7.000 malaikat. Tapi sahabat ini kata Nabi, dia merasakan dhaghtatul qabri, dia merasakan himpitan di alam kubur. Ya,
Tapi kalau orang yang beriman, ketika dia sudah merasakan himpitan itu, maka dia akan dilapangkan. Tsumma furrija, kemudian dilapangkan. Nah, kalau orang yang kafir, dia akan dihimpit, terus dia akan merasakan himpitan di alam kubur sampai hari kebangkitan. Ya, gitu. Su'alul qabri, pertanyaan di alam kubur, kemudian dhaghtatul qabri, himpitan di alam kubur. Yang ketiga, yang ketiga dan yang keempat, pilihan. Apakah kita akan merasakan nikmatul qabri atau adzabul qabri? Ya, nikmat kubur atau siksa kubur. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Nabi mengajarkan sebuah doa kepada kita agar senantiasa kita baca ketika di akhir sholat sebelum salam. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil ya, kita baca terus agar kita berlindung dari siksa kubur. Ya, gitu. Apa yang menyebabkan orang mendapatkan siksa kubur? Nah, itu silahkan lihat saja rekaman yang dulu ya. Tidak akan saya ulang lagi ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Nah, jadi kata Ali bin Abi Thalib, kunna nasyukku fi adzabil qabri. Dulu kami pernah ragu tentang siksa kubur itu. Hatta nazalat hadhil ayah, sampai turun ayat ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kata Ali bin Abi Thalib, ayat itu berbicara fi adabil qabri, berbicara tentang siksa kubur. Dalam riwayat yang lain, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin ya'uduhu, Nabi masuk ya ke rumah seseorang, ya'uduhu, niatnya Nabi mau nengok. Jadi ada seseorang sakit, kemudian ditengok oleh Nabi. Faqala, kemudian, nah ini ucapan Nabi Bapak Ibu. Jadi ucapan yang Nabi ucapkan ketika Nabi nengok orang yang sakit. Ya, kata Nabi, la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, kata Nabi, tidak apa-apa, insyaallah baik-baik saja. Ya. Jadi kalau kita nengok orang yang sakit, nah kita sampaikan begitu, la ba'sa tahurun insyaallah. Teu naon lah insyaallah, sehat begitu ya. Gitu. Ditong nyingseuna nengok yang sakit, penyakit ieu mah maot enjing ge gitu. Jangan Bapak Ibu ya. Gitu. Lanjutkan dengan doa. Nabi suka nanya, sakitnya yang mana? Ini bagian ini, misalkannya bagian kepala, dipegang kepalanya sama Nabi. Kemudian Nabi doakan, Allahumma rabbana azibil ba'sya isfi anta syafi la shifaa illa, terus gitu. Ya. Faqala, ya. Faqala, kemudian dia berkata, Ibnu Abbas berkata, kalla bal humma tafuru ala syaikhin kabirin kaima tuzirahul kubur. Nah, tadi kata Ibnu Abbas berkata, baik, tidak mungkin, kata Ibnu Abbas, sebab penyakit yang dideritanya adalah demam yang sangat kritis. Ya, jadi kalau penyakit ini demam ini menimpa orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, kaima tuzirahul kubur. Ya, biasanya menyebabkan orang meninggal dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fana'an idzan. Nabi kemudian berkata, Nabi bersabda, ya kalau begitu ya benar juga sih gitu. Ya. Baik. An Maimun ibni, ya, dari Maimun bin Mihran qala, ia berkata, kuntu jalisan inda Umar bin Abdul Aziz. Kata Maimun bin Mihran, Mihran atau Mahron ini ya, saya pernah duduk di samping Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz membaca
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru baca sampai ayat itu, falabitha hunaihatan. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz terdiam sejenak. Ya, ini menunjukkan Bapak Ibu, para sahabat itu, termasuk Umar bin Abdul Aziz itu kalau membaca Quran beliau hayati, beliau fahami gitu. Makanya baru ketika baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir falabitha hunaihatan. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz terdiam. Ya. Faqala, kemudian setelah terdiam itu Umar mengatakan, ya Maimun, wahai Maimun, ma aral maqabir illa ziarah. Aku tidak melihat tempat kuburan kecuali ziarah, berkunjung. Wa ma lizairi buddun min an yarji'a ila manzilihi, dan tidaklah bagi orang yang berkunjung melainkan mesti kembali ke tempatnya. Jadi para sahabat itu ketika membaca ayat Al-Qur'an, maka mereka mentadaburi sampai mereka terdiam sejenak memikirkan, oh, satu saat kita ini akan berkunjung kembali. Satu saat kita ini akan kembali. Ya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW beliau sedang duduk, tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Mas'ud. Ya, datang Abdullah bin Umi Mas'ud, kemudian Nabi bilang, Abdullah, tolong bacakan Quran. Kata Abdullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya membacakan Quran di hadapan engkau ya Rasulullah? Ya, sedangkan engkau orang yang langsung turun wahyu dari malaikat kepada engkau. Gak mungkin seorang Abdullah membaca Quran di hadapanmu. Kata Nabi, gak apa-apa, bacain aja. Ya. Nah ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan kebiasaan sahabat dengan Rasul itu suka tasmi. Ya. Jadi kalau Nabi sedang duduk gitu ya, datang sahabat yang memang bacanya bagus, Nabi suka nyuruh, sok bacain, Nabi dengerin gitu. Ya. Maka ini harus bangun kebiasaan di antara kita. Kalau kita lagi berkumpul dengan kawan gitu ya, dengan saudara, dengan sahabat itu, jangan ngegosip, Bu. Ya, jangan ngegosip, tapi coba ibu bilang sama kawannya, cing bacakan ayat lah gitu. Ya, Anda suka begitu nggak? Ya, Kang, sok pangaoskeun eta Quran gitu. Ya. Nah, Nabi itu begitu. Ketika datang sahabat, ya karena Nabi tahu bacanya bagus gitu. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu bacanya bagus. Kata Nabi, Abdullah, sok bacain. Nabi dengerin, ya Nabi dengerin, gitu. Misalkan kalau di rumah suami bilang sama istri, ya Bu, tolong bacain Quran. Nah dibacain gitu. Ya, iya mak, jangan dibacakan Quran pas tos maut gitu. Ya, udah meninggal baru dibacain Quran. Harusnya ketika masih hidup, ya, tolong bacain Quran. Atau sebaliknya, suami bacain Quran sama istrinya. Nah Nabi begitu. Kata Nabi, Abdullah, tolong bacakan Quran. Walaupun awalnya Abdullah menolak gitu, gak mungkin saya seorang Abdullah membacakan Quran di hadapan Rasulullah. Tapi kata Nabi, enggak, bacain aja, bacain. Dibacakan sama Abdullah. Ketika Abdullah bin Mas'ud belum membacakan ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Terus bacakan ayat itu. Tiba-tiba kemudian Nabi nyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk berhenti. Kata Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan, dan aku melihat ada tetesan air mata. Ya. Nabi menangis ketika mendengar ayat itu. Ini menunjukkan Bapak Ibu, para sahabat Rasulullah itu kalau membaca Quran itu mereka hayati, mereka rasapi sampai bisa meneteskan air mata karena mendengar bacaan Quran. Ya. Nah, pertanyaannya, kapan terakhir Bapak Ibu menangis karena mendengarkan bacaan Quran? Ya. Kapan menangis karena mendengarkan bacaan Quran? Gitu. Umar bin Abdul Aziz terhenti sejenak dari baca Quran surat At-Takatsur karena beliau teringat satu saat kita akan masuk kubur, satu saat kita akan kembali kepada Allah, satu saat kita akan kembali ke tempat kita yang sesungguhnya. Itu kata Umar bin Abdul Aziz.
Ya. Rasulullah menyuruh Abdullah berhenti dan Rasul menangis karena Rasul merenungkan, Rasul membayangkan bagaimana besarnya penciptaan Allah. Ya. Baik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Wa ziyarah ityanul maudhi'. Ya, ziarah itu mendatangi tempat. Jadi yang namanya ziarah itu mendatangi tempat. Wa dzalika yakunu li ighradin katsiratin, dan hal itu memiliki banyak tujuan. Jadi orang ketika berziarah banyak tujuannya. Ya. Wa ahammuha wa aulaha birri'ayah tarqiqul qalbi wa izalatu hubbid dunya. Padahal yang paling penting dan yang paling utama ketika orang berziarah itu adalah untuk menjaga kelembutan hati. Ya, jadi orang ketika berziarah tujuannya adalah untuk menjaga kelembutan hati, wa izalatu hubbid dunya, dan menghilangkan kecintaan terhadap dunia. Fa inna musyahadatal kuburi turithu dzalik. Karena ketika orang menyaksikan kuburan itu akan melahirkan sifat kelembutan hati dan menghilangkan kecintaan terhadap dunia. Ala ma qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang silahkan berziarah. Fa inna fi ziyaratiha tazkirah, karena di dalam ziarah kubur itu ada tazkirah. Ya, dalam hadis yang lain, fa inna ziyaratal kubur tudzakirul maut, karena ziarah kubur akan mengingat kematian. Ya, kan Bapak Ibu pasti merasakanlah ketika misalkan Bapak Ibu berziarah kubur atau misalkan mengantar ada keluarga, ada tetangga yang meninggal. Ya, kemudian lihat kuburan gitu. Nah, ketika lihat kuburan yang kebayang naon? Maut. Ya. Ketika lihat kuburan yang kebayang bakal meninggal. Ya, kita akan meninggal seperti itu. Nah, kata Nabi, tujuan ziarah kubur itu adalah untuk mengingat akan kematian. Maka orang ketika mengingat kematian, tarqiqul qalbi, ya, hatinya akan menjadi lembut. Maka dia akan ingat untuk senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah. Ya, ini tujuannya. Ya, walaupun ada tujuan-tujuan yang lain, yang kadang-kala tujuannya itu adalah menyalahi sunnah Nabi SAW. Ya, bahkan ada juga orang yang ketika ningali kuburan teh biasa-biasa we. Kenapa? Dan memang rumahnya di situ gitu. Ya, jadi rumahnya dekat kuburan, jadi biasa-biasa we ningali kuburan teh gitu. Sugan ingat kepada kematian, tidak, biasa. Ada yang gitu ya. Baik. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Qala al-Hasanul Basri, hadza wa'idun ba'da wa'id. Kenapa diulang? Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalau kata Hasan Al-Basri katanya ini adalah peringatan setelah peringatan. Ya, jadi diingatkan, maka diulang-ulang gitu. Ya, kalau kata Ad-Dhahhak, beliau mengatakan kalla saufa ta'lamun. Nah, kalla saufa ta'lamun yang pertama itu maknanya adalah al-kuffar. Ya, jadi itu kata Ad-Dhahhak. Jadi kalla sekali-kali tidak, saufa ta'lamun, hai orang kafir, kamu nanti kelak kamu akan mengetahui. Ya. Sedangkan kalla saufa ta'lamun yang kedua, yakni ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalla saufa ta'lamun ditujukan untuk orang-orang yang tidak percaya akan azab kubur, ya, akan hari kebangkitan, akan hari akhirat. Sedangkan summa kalla saufa ta'lamun ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyeru kepada semuanya, mau yang percaya, mau yang tidak percaya. Kata Allah, nanti kalian kelak akan
mengetahui. Ya. Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Arab itu kelak atau yang akan datang itu kadang-kala menggunakan dua. Bisa menggunakan sin, ya, saya'lamun atau saufata lamun. Kalau saya'lamun itu biasanya waktunya nggak lama, ya, jadi waktunya nggak lama, dekat gitu. Jadi ketika Quran mengatakan saya'lamun, ya apakah hari ini, besok, nah begitu, ya. Tapi kalau saufa ta'lamun, nah ini menunjukkan waktu yang jauh, ya. Saufa ta'lamun, kelak. Nah setelah setelah kematian atau setelah terjadinya zilzal, goncangan hari kiamat, maka kelak kalian akan mengetahui. Qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kalla saufa ta'lamun. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, kalla saufa ta'lamun yang pertama itu fil kubur, ya, tentang peristiwa di alam kubur. Tsumma kalla saufa ta'lamun fil ba'thi, tentang hari kebangkitan. Ya, ini kalau ahli ilmu begini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ahli ilmu ketika berbicara satu lafaz, satu ayat, maka mereka langsung paham maksudnya apa. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Kata Ali, kelak kamu akan mengetahui tentang berbagai peristiwa yang terjadi di alam kubur. Mulai dari soalul qabri, pertanyaan di alam kubur, doktotul qabri, himpitan di alam kubur, ni'matul qabri au azabul qabri, nikmat kubur atau siksa kubur. Nah, kata alim begitu, ya, begitu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui tentang peristiwa dahsyat ketika hari kebangkitan, ya, tentang hari kebangkitan. Jadi kalla saufa ta'lamun yang pertama berbicara tentang alam kubur, kalla saufa ta'lamun yang kedua berbicara tentang hari kebangkitan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya kenapa di ayat yang pertama Allah mengingatkan kepada manusia alhaakumut takatsur? Kan ayat itu berbicara tentang masyarakat jahiliyah yang mereka sibuk saling berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, ya, sehingga nanti harta yang paling banyak itulah yang paling dimuliakan, yang paling dihormati, ya. Ayat yang pertama surat At-Takatsur berbicara tentang mereka berlomba-lomba untuk berbanyak-banyakan dalam perkara saldo. Nanti kalau saldo ATM-nya paling banyak, maka itulah yang paling dihormati, ya, gitu. Yang hadir pagi ini siapa yang saldonya paling besar? Ya, Wali Wartosan, ya, Bisi Sumbi pengurus DKM. Ya, itu. Nah, itu ayat yang pertama. Maka banyak manusia yang kemudian terlalaikan karena kesibukan itu, ya. Padahal kata Ali bin Abi Thalib, kalla saufa ta'lamun, saldo yang banyak, harta yang banyak ketika di alam kubur nggak ngaruh sedikit pun, ya. Summa kalla saufa ta'lamun, padahal ketika hari kebangkitan, ya, ketika hari kebangkitan, pakaian yang kita miliki di dunia yang harganya sampai puluhan juta, ya, atau ibu-ibu yang tasnya sampai harga ratusan juta, kan ayah punya, ya, artis yang tasnya itu harganya 400 juta, itu kabayang, ya, itu tas sampai harga ratusan juta gitu, ya, pakaian sampai puluhan juta, apalagi jam tangan itu, ya, apalagi jam tangan. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, ketika hari kebangkitan, tas yang harga 400 juta itu, jam tangan yang harga 1 M itu, ya, ketika hari kebangkitan, nah, enggak ngaruh sedikit pun, enggak ngaruh sedikit pun, ya. Silakan Bapak Ibu lihat bagaimana, ya, mereka memamerkan tentang harta-harta mereka, ya, sampai ada yang menghitung
nilai rupiahnya dari mulai atas sampai ke bawah, dari mulai harga sepatu, harga celana, harga jam tangan, harga baju, kemudian juga jaketnya. Aduh, itu masya Allah gitu ya. Padahal yang mereka banggakan itu ketika di dunia, ya walaupun itu mungkin hanya sekedar buat konten mungkin gitu ya. Itu Allah alam bisawab. Tapi itu ketika fil kubur, summa kalla saufa ta'lamun fil ba'thi, di hari kebangkitan enggak ngaruh sedikit pun. Ya. Karena yang akan mempengaruhi itu apa? Yang mempengaruhi itu apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, walaupun hanya sebotol air. Iya. Ya. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamra. Jaga dirimu dari siksa api neraka walaupun engkau bersedekah dengan satu butir kurma. Ya. Justru satu butir kurma yang kita sedekahkan itu, justru satu gelas air mineral yang kita sedekahkan itulah justru yang akan kelak mempengaruhi kehidupan kita di alam kubur dan di hari kebangkitan. Ya, masya Allah. Baik. Wa qarrara qauluhu. Nah, ada lagi ini dalam tafsir yang lain, kenapa Allah sampai mengulang. Jadi qarrara itu diulang-ulang. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, sampai 2 kali. Li'anna al-arab idza aradat at-taghlid fi at-takhwif wa tahdid qarrarul kalimata marratain. Biasanya orang Arab itu kalau hendak memberikan peringatan yang keras ya, untuk menakuti dan untuk memberikan ancaman, karroru al kalimata marratain, mereka ulang kalimat itu 2 kali ya, jadi untuk memberikan peringatan. Tong gitu cek urang mah gitu ya. Ya, ketika misalkan anak melakukan perbuatan yang bisa mencelakakan, kemudian kita sebagai orang tua bilang, "Nah, jangan begitu." Angger entong gitu. Kita ulang-ulang tuh. Ya, kita ulang-ulang. Kenapa? Untuk memberikan peringatan yang keras. Jangan Anda mengerjakan itu gitu. Ya. Nah, ini di sini menunjukkan kenapa Allah sampai mengulang kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan karena menumpuk-numpuk ya, harta dan sebagainya, sehingga melalaikan akan peristiwa alam kubur, sehingga melalaikan akan peristiwa hari kebangkitan. Wa minhu qaulul Hasan. Ya. Kemudian ada ungkapan seorang ahli ilmu namanya Al-Hasan. Kata Al-Hasan, ini maksudnya Hasan Al-Basri ya. La yaghurrannaka kathratu man tara haulaka. Ya, jangan sampai menipumu ya, karena banyak orang yang ada di sekitar kamu. Ini nasihat Hasan Al-Basri kepada kita. Kata Hasan Al-Basri, jangan sampai karena kita melihat banyak ada orang-orang yang di sekitar kita kemudian menipu kita. Kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya kawan, kita punya komunitas ya. Kata Hasan Al-Basri, jangan sampai menipu Anda. Kenapa? Fa innaka tamutu wahda. Nanti kamu meninggal sendirian ya. Kamu akan mati seorang diri. Wa tub'atsu wahdak. Kamu akan dibangkitkan dalam kondisi seorang diri. Wa tuhasabu wahdak. Dan kamu akan dihisab seorang diri ya. Wa taqriruhu. Kemudian beliau membaca sebuah ayat, yauma yafirrul mar'u. Ketika hari itu seseorang akan lari menjauh dari orang lain ya. Mungkin bapak akan lari menjauh dari istri bapak ya. Ibu juga akan menjauh dari bapak ya. Anak-anak akan menjauh dari orang tua, orang tua juga akan menjauh dari anak-anaknya. Di surat Maryam ayat 80, wa yatina farda, kata Allah, dan kalian wahai manusia akan mendatangi kami dalam kondisi seorang diri.
Ini nasihat Hasan Al-Basri untuk kita Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita tertipu karena kita banyak pengikut, ya, karena Bapak Ibu banyak followersnya, ya, atau banyak saudaranya, banyak kawan-kawannya, banyak komunitasnya. Jangan sampai tertipu. Banyak hartanya, jangan sampai tertipu. Kenapa? Kita akan mati seorang diri. Ya. Walaupun kita punya komunitas, ya, ketika kita meninggal sendirian, right? Mau ngajakkan batur gitu? Ya. Ketika bapak meninggal, mau ngajak ibu? Bu mau yuk? Gitu. Kan tidak. Kita akan meninggal sendirian, kita akan dibangkitkan sendirian, kita akan dihisab sendirian. Ya, bukan berarti bahwa ketika di dunia kita harus hidup bukan hidup sendiri, enggak juga gitu. Silahkan kita berbangga, kita senang gitu ya, punya keluarga, kita senang punya komunitas, kita senang punya harta, itu silahkan ya gitu. Pernah satu ketika Huzaifah al-Yaman, beliau keluar dari rumahnya, kemudian dia bilang, inni uhibbul fitnah, ya, saya mencintai fitnah. Itu kapan beliau? Saya mencintai fitnah. Wah, kedengaran sama sahabat yang lain, ini maksudnya apa Huzaifah ini senang fitnah gitu. Ya, kata Huzaifah, sini. Bukankah Anda baca ayat? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu analah fitnah. Jadi kata Huzaifah, hari ini saya sedang senang harta. Ya, hari ini saya sedang senang berkumpul dengan anak-anak. Baik. Sedikit lagi Bapak Ibu ya. Qauluhu azza wa jalla kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Setelah tadi kita diulang ya, kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun, diulang sebagai bentuk penguatan ya. Kalau dalam kalau tidak salah tafsir An-Naisaburi gitu ya. Tapi kalau dalam tafsirnya Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kalla saufa ta'lamun maksudnya adalah peristiwa alam kubur, tsumma kalla saufa ta'lamun maksudnya adalah peristiwa hari kebangkitan. Nah, setelah dua kalimat itu diulang-ulang, kemudian Allah lanjutkan dengan kalimat kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya. Sekali-kali bukan begitu. Seandainya kalian mengetahui tentang ilmal yaqin, ya, tentang ilmu yakin. Al-ma'na law ta'lamuna al-amra ilman yakinan la syaghalakum ma ta'lamuna anit takatsur wat tafakhur. Ya. Ini dalam salah satu tafsir dijelaskan, seandainya kalian mengetahui peristiwa alam kubur, peristiwa hari kebangkitan, peristiwa hisab, ya, peristiwa sirat, andai kata kalian mengetahuinya dengan ilman yaqinan, dengan ilmu yang yakin, la syaghalakum ma ta'lamuna, pasti kalian akan sibuk dengan urusan itu. Ya. Anit takatsur wat tafakhur, daripada sibuk memperbanyak harta ataupun sibuk saling membanggakan diri. Dalam tafsir yang lain, yahtamilu an yakuna al-yakin huwa al-maut. Yang dimaksud dengan al-yakin itu adalah kematian. Jadi kalla law ta'lamuna ilmal yakin, ilmal yakin itu maknanya adalah al-maut, kematian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Dan hendaklah kamu menyembah Tuhanmu sehingga datang kepadamu al-yakin. Ya. Nah, al-yakin di situ maknanya adalah al-maut. Ya. Bapak Ibu, bagaimana orang itu tidak yakin kalau kematian itu sudah mendatangi orang itu? Jangankan kita, orang yang ketika hidupnya dia mengatakan anna rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Siapa yang bilang begitu? Gitu. Di negeri kita ada yang bilang begitu enggak? Tidak ada. Tapi nggak tahu ketangnya, mungkin ada juga ya.
Fir'aun bilang, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi ketika menjelang kematiannya, apa kata Fir'aun? Menjelang kematiannya, ketika lautan yang terbelah itu, Fir'aun dan pasukannya masuk, ya, melewati, menyeberangi, hendak menyeberangi lautan itu, tiba-tiba lautan kembali tertutup. Ketika lautan kembali tertutup, kemudian kematian hendak mendatangi Fir'aun, maka Fir'aun kemudian mengatakan, amantu birabbi Musa wa Harun. Baru sekarang saya percaya Tuhannya Musa dan Harun itu ada. Ya, baru percaya ketika kematian mendatangi Fir'aun. Maka kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak, andai kata mereka mengetahui dengan ilmu yakin. Maksudnya adalah andai kata mereka mengetahui akan kematian, karena kematian membuka tabir kegaiban. Ya, pernah saya sampaikan Bapak Ibu, ada 3 peristiwa besar yang akan dialami oleh seseorang ketika menjelang kematiannya. Salah satunya adalah mukasyafah. Allah akan bukakan tabir kegaiban yang selama ini menutupi pandangan kita. Tabir kegaiban dibukakan oleh Allah. Maka ketika kematian mendatangi orang itu, baru orang itu menyadari, oh ternyata apa yang kita lakukan selama ini, kita sibuk, ya, kita sibuk dengan urusan dunia sampai melalaikan dari ketaatan kepada Allah, justru keliru. Karena justru ketaatan kepada Allah lah, amal soleh yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan itulah yang justru akan menyelamatkan kita. Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inspirasi atau hikmah dari ayat ini, Allah mengingatkan kepada kita, yuk kita beramal, kita mengerjakan amal soleh sebelum ya'tiyakal yakin, sebelum kematian itu mendatangi kita. Karena kalau kematian sudah datang, baru kita sadar terlambat. Ya, justru kita sadar, kita perbaiki diri, kita mengerjakan amal soleh, kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, kita beribadah, justru sebelum kematian mendatangi kita. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita, mudah-mudahan Allah menjaga kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mengerjakan amal soleh. Ya, karena sudah jam 6 lebih, ya, kita cukupkan saja dulu. Mungkin nanti masih ada sedikit lagi, ya, sedikit lagi ayat di surat At-Takatsur ini yang perlu kita bahas. Ya, summa la tarawunal jahim. Kenapa lagi? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, kemudian kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan itu. Nah, para ulama tafsir itu sampai ada 10 makna tentang apa makna naim. Kenikmatan itu apa maknanya? Itu sampai 10 makna. Makanya tidak akan saya bahas pada pagi hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab.